Oke, selamat pagi. Berikut ini saya akan coba menjelaskan tentang distribusi normal atau distribusi Gauss. Jadi kalau di distribusi peluang diskrip yang sangat terkenal itu adalah binomial dan Poisson. Poisson tidak saya bahas karena mungkin tidak tidak belum diperlukan untuk saat ini dan waktunya juga tidak cukup. Nah, yang untuk distribusi peluang variabel kontinu itu yang sangat diperlukan dan sangat penting dan nanti akan banyak digunakan dalam proses kegiatan sehari-hari adalah distribusi normal atau distribusi Gauss. Nah, pertama kita lihat dulu bahwa ingat bahwa kalau perlu distribusi peluang kontinu pada ubah acak atau variabel random dengan skala kontinu itu memenuhi tiga syarat ini ya. Anda kan sudah tahu tiga syarat ini, ya kan? Di sini adalah F kecil ya. Jadi fungsi padat peluangnya selalu bernilai 0 atau positif untuk semua R lebih besar dari untuk setiap X elemen himpunan bilangan real. Integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga dari fungsi padat peluang X atas dx itu harus sama dengan 1. Nilai peluang X antara batas bawah A dengan batas atas B itu sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Ini yang sudah Anda tahu di saat Anda belajar tentang variabel random kontinu. Nah, distribusi peluang ini yang penting dalam kehidupan sehari-hari nanti akan sering digunakan adalah yang distribusi normal. Sebenarnya kalau yang kontinu itu banyak sekali seperti distribusi gamma, distribusi Weilburt, distribusi eksponensial, distribusi seragam kontinu dan lain-lain. Tapi yang paling utama adalah distribusi normal Gauss. Nah, distribusi normal atau distribusi normal Gauss merupakan distribusi yang paling penting di antara distribusi peluang lainnya. Kurva dari distribusi normal itu bentuknya seperti lonceng. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, fungsi padat peluang atau PDF dari variabel random X dengan rata-rata mu dan variansinya adalah sigma kuadrat itu fungsi padat peluangnya dinotasikan seperti ini. Ya, ya. Fx sama dengan n dalam kurung x titik koma mu titik koma sigma sama dengan 1 per sigma akar 2 pi kali e pangkat setengah kali x min mu per sigma kuadrat untuk x antara negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, nilai mu dan nilai sigma itu diketahui. Maka seluruh kurva normal akan diketahui. Nah, bentuk-bentuk kurva normal itu ada yang seperti ini. Kurva normal dengan mungkin kan bentuknya lebih dari 1. Nah, jika mu1 lebih kecil dari mu2 dan sigma 1 sama dengan sigma 2, bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang sigma 1 itu lebih kecil dari sigma 2 dan sigma 1 lebih kecil sigma 2 itu bentuknya yang poin kedua ini. Begitu juga untuk yang nomor jika sigma 1 lebih besar dari sigma 2. Nah, sifat-sifat kurva normal itu adalah modus merupakan suatu titik yang terletak pada sumbu X di mana kurva mempunyai titik maksimum yaitu pada saat X sama dengan mu.
kurva berbentuk simetris terhadap sumbu tegak pada X sama dengan mu. Ini sifat-sifat kurva normal. Sifat kurva normal lainnya, kurva mempunyai titik balik pada saat X sama dengan mu plus minus sigma. Ya, sehingga X itu dapat kita terjemahkan menjadi X itu di antara mu kurangi sigma plus mu plus sigma, begitu ya. Oke, nah selanjutnya kedua ujung kurva normal mendekati sumbu datar secara asimtotik sehingga X bergerak menjauhi mu baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, karena kurva tadi itu merupakan fungsi peluang, maka luas daerah kurva adalah sama dengan 1. Karena apa? Anda ingat lagi bahwa nilai peluang dari variabel random kontinu itu adalah luasan di bawah kurva. Nah, secara umum seperti ini ya. Peluang X antara A sampai B itu sama dengan integral A dari A sampai B n X titik koma mu titik koma sigma dx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi akar A dari A sampai B E pangka min setengah dikali X min mu per sigma kuadrat dx. Nah, bentuk kurvanya adalah seperti ini. Nah, peluang X itu antara A dan B. Nah, misalnya ini adalah batas bawahnya A, batas atasnya B, maka luasan yang peluang itu adalah di sini. Ya, oke. Nah, untuk mencari integralnya kan sangat susah. Maka dibantu dengan tabel nanti. Nah, tapi Anda tahu, coba Anda buka di bukunya Walpole. Di sini tabelnya itu adalah variabelnya adalah variabel Z. Ya toh? Variabelnya adalah variabel Z. Maka ini tidak bisa otomatis kita menggunakan tabel ini. Maka peluang X dari A sampai B itu harus kita transformasi ke dalam variabel Z. Nah, cara mentransformasikannya itu pakai distribusi normal baku. Apa itu distribusi normal baku? Itu adalah jika mu-nya sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1. Nah, variabel random normal X dengan cara mentransformasikan menjadi variabel normal Z dengan mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1, yaitu adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Nah, itu ya. Maka kalau ditanyakan peluang variabel random X antara A sampai B, maka kita harus mengubah variabel X ini ke bentuk variabel Z dengan batas bawah dan batas atasnya ditransformasikan dengan rumus yang seperti ini. Nah, jadi batas bawahnya itu kita namakan Z1 sama dengan A dikurangi mu per sigma dan batas atasnya kita namakan Z kuadrat itu sama dengan B dikurangi mu per sigma. Begitu ya. Contoh. Nah, contohnya adalah
Bila diberikan sebuah distribusi normal dengan mu sama dengan 40 dan sigma adalah 6, hitunglah peluang bahwa X mengambil sebuah nilai antara 42 sampai 52. Nah, proses pengerjaannya ini kan sebenarnya kan kita menuliskan P sama dengan P itu peluang X variabel random X dari 42 sampai 52 ya. Ini kan masih variabelnya X. Kita tidak bisa langsung menggunakan tabel distribusi normal karena tabel distribusi normal itu variabel randomnya adalah set. Maka ini kita variabel random X ini kita ubah menjadi variabel random set dengan batas bawahnya itu nanti set 1, batas atasnya adalah set 2. Nah, nilai set 1 ini rumusnya kan seperti ini. Set 1 sama dengan A dikurangi mu per sigma. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya sama dengan 2 karena batas bawahnya adalah 2. Maka set 1 sama dengan 42 dikurangi 40 per 6 sama dengan 2 per 6 sama dengan 0,33. Nah, batas atasnya apa? Set 2 sama dengan tadi set 2 itu rumusnya B dikurangi mu per sigma. Di sini B-nya berapa? B-nya adalah 52. Maka set 2 diperoleh 52 dikurangi 40 per 6 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Dengan demikian, peluang X antara 42 sampai 52 itu akan sama dengan peluang set antara 0,33 sampai 2. Nah, Anda ingat ini waktu di mencari peluang. Nah, peluang ini adalah peluang set kurang dari 2 dikurangi set lebih besar dari 33. Kalau menggunakan grafik ya, kalau menggunakan grafik, ini misalnya grafik dengan variabelnya X. Grafiknya adalah lonceng normal. Nah, ini titik puncaknya adalah mu. Mu-nya berapa? Kalau X ini adalah 40. Nah, yang dicari adalah 42 perkiraan di sini. Nah, ini adalah 52. Jadi yang akan kita cari adalah luasan ini. Ini jika grafiknya variabelnya adalah X. Nah, kalau grafiknya pakai variabel set, misalnya kan normal. Ini adalah set, maka puncaknya berapa? Puncaknya itu di 0. Berapa 0,33? Mungkin sekitar sekian. 0,33 ini adalah 2. Maka luasan yang dicari adalah ini. Posisinya kan hampir sama. Cuma di sini adalah variabel X. Puncaknya adalah nilai mu-nya. Kalau pakai variabel set, nilai puncaknya atau titik baliknya saat set sama dengan 0. Nah, set kurang dari 2 atau set peluang set itu kurang dari 2 itu kita lihat di tabel distribusi normal. Nah, oke, ini di halaman buku Walpole halaman 735. Nah, di halaman 735 ini kan jadi posisi ini adalah nilai set, ini adalah nilai set untuk dua digit di belakang koma ya. Nah, nilai yang di tengah-tengah ini
Itu ada yang itu adalah apa? Itu adalah nilai peluangnya atau luasan daerahnya. Luasan daerah yang diarsir